Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta ditemani oleh saya Angga, dan pada hari ini program musik kita akan bersama-sama mengenal bagaimana penerapan Patient Safety Goals atau sasaran mutu keselamatan pasien dalam layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Topik kita, musik kita hari ini bertepatan juga kita akan bersama-sama memperingati Hari Keselamatan Pasien yang jatuh pada tanggal 17 September 2025. Obrolan ini tentunya akan sangat menarik. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, silakan mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui nomor 087777165162. Sekali lagi di nomor WhatsApp 087777165162, atau sahabat dapat mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni. Sahabat Bareta dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan pengalaman sahabat kepada kami. Sahabat Bareta, mengawali program musik kita hari ini, kita mau kenalan dulu dengan narasumber kita. Di ruang utama studio Radio Bareta sudah hadir dua sister kita. Silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari siapa dulu? Nah, sisi yang paling kanan. Ya, terima kasih Bro Angga. Perkenalkan, saya Rania. Saat ini saya bertugas sebagai apoteker di layanan kefarmasian di Bareta. Selain itu juga saya sebagai anggota tim Patient Safety atau keselamatan pasien. Oke, baik. Di tengah-tengah kita sudah ada Sis Rania yang sehari-hari bekerja sebagai apoteker, begitu ya. Kemudian juga bertugas sebagai anggota dari tim Patient Safety-nya Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Selanjutnya silakan Sister. Oke, terima kasih Bro Angga. Saya Sister Devi. Untuk sehari-harinya saya bertugas sebagai petugas laboratorium di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Selain itu juga saya sebagai ketua tim mutu layanan klinik. Oke, baik. Jadi selain ada Sis Rania, sahabat Bareta, kita juga sudah bersama-sama dengan Sis Devi yang bertugas sehari-hari di laboratorium, begitu ya. Kemudian beliau juga adalah ketua tim mutu. Baik, tim mutu dari Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Nah, terima kasih Sis Rania dan Sis Devi sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kita akan sama-sama sharing ke teman-teman ya, karena mungkin ada yang nggak tahu gitu. Sebenarnya di rehab itu ngapain sih, atau apa sih yang dibuat sama petugas-petugas di sana gitu ya, khususnya dalam menjaga mutu keselamatan pasien begitu. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan pertama nih, Sister Devi dan Sister Rania. Mengapa konsep keselamatan pasien itu menjadi pilar utama gitu dalam pelayanan kesehatan, khususnya juga layanan rehabilitasi yang ada di Balai Rehab BNN Tanah Merah? Silakan. Oke, sebenarnya untuk keselamatan pasien itu juga merupakan salah satu standar global ya, Bro. Jadi memang Organisasi Kesehatan Dunia itu juga telah menetapkan bahwa setiap individu yang mendapatkan pelayanan kesehatan itu memiliki hak mutlak atas keselamatan pasiennya, begitu. Jadi untuk di Balai Rehab sendiri ini, kita tujuannya ya untuk menjaga si klien-klien yang sedang dalam perawatan ini merasa aman, sehingga dapat mempercepat kepulihannya, begitu. Selain itu juga memang keselamatan pasien ini sebagai mengurangi potensi bahaya, sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalahan, terus juga dapat mengurangi resiko bahaya bagi pasien yang sedang dalam perawatan, seperti itu. Karena memang keselamatan pasien itu berfokus pada sistem perawatannya, memang bukan pada kesalahan terkait individunya, begitu. Selain itu, Bareta memang telah berkomitmen ya untuk menjaga keselamatan pasien
guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan di Bareta ini. Gitu. Baik, jadi memang berangkatnya itu dari haknya pasien dulu gitu. Betul. Ya, bahwa keselamatan pasien itu adalah hak, kemudian menjadi standar yang ditetapkan secara global, kemudian juga menjadi sebuah sistem pencegahan gitu ya. Betul. Terhadap bahaya-bahaya yang mungkin timbul dalam proses layanan gitu ya. Walaupun mungkin di tempat kita nggak ada ya tindakan-tindakan operasi yang besar. Betul. Gitu ya, tapi kan nanti deh kita sama-sama akan bahas sebenarnya apa aja sih sasaran keselamatan pasien gitu ya di Balai Rehab BNN Tanah Merah gitu. Nah, dan yang terakhir adalah ternyata Bareta juga mau terus membangun kepercayaan publik gitu ya dengan menjaga keselamatan pasien gitu ya, konsep keselamatan pasien. Mudah-mudahan sahabat Bareta menjadi paham gitu ya kenapa keselamatan pasien itu menjadi pilar utama dalam layanan rehabilitasi di Balai Rehab BNN Tanah Merah. Nah, selanjutnya Sister, tadi yang udah kita sempat spill di awal gitu. Sebenarnya apa sasaran keselamatan pasien gitu ya? Karena tadi kita udah bilang nih nggak ada tuh operasi besar gitu ya. Jadi nggak mungkin ada kesalahan operasi gitu ya, malpraktek dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita fungsinya adalah layanan rehabilitasi. Nah, sebenarnya apa aja gitu sasaran keselamatan pasien yang ada di Bareta? Silakan. Iya, coba saya bantu jawab ya. Siap. Bro Angga. Jadi sasaran keselamatan pasien yang ada di Bareta ini pada umumnya sama seperti fasilitas kesehatan lainnya ya, yang ada beberapa sasaran keselamatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar, di mana petugas harus sangat memastikan bahwa identitas pasien tersebut adalah benar. Biasanya dengan cara menggunakan 2 identitas minimal, misalnya dengan nama lengkap dan juga tanggal lahir pasien. Jadi mengurangilah resiko adanya pasien tertukar atau ada kesalahan pasien seperti itu. Yang kedua ada peningkatan komunikasi efektif. Jadi meningkatkan komunikasi efektif antar sesama staf, misalnya antara dokter dengan dokter dengan perawat atau sesama perawat. Jadi semua komunikasi itu harus terintegrasi dan tercatat nih di rekam rehabilitasinya klien. Jadi tidak ada kesalahpahaman atau ketidaksesuaian informasi. Kemudian yang ketiga ada juga peningkatan keamanan obat. Ya, ini bagiannya Sisrania ya. Di bagian saya sendiri nih untuk mengelola obat ini harus dengan baik dan benar, terutama untuk obat-obat yang memiliki resiko tinggi jika disalahgunakan seperti itu. Di Bareta sendiri khususnya di apotik, penyimpanan obat-obat dengan resiko tinggi ini kami beri pelabelan khusus dan juga disimpan di tempat yang terpisah seperti itu. Kemudian ada yang keempat, sasaran keselamatan yang keempat adalah pencegahan infeksi, yaitu kami semua harus menjaga kebersihan tangan dan lingkungan sehingga mencegah adanya penularan infeksi. Yang kelima ada pengurangan risiko cedera. Jadi sebelum klien itu masuk sini pasti ada dilakukan assessment atau analisis resiko jatuh. Jadi klien-klien yang ada resiko jatuh itu harus di screening dulu supaya tidak terjadi cedera akibat terjatuh. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah pengurangan risiko klien dari perilaku agresif atau mencelakai diri sendiri. Jadi kami petugas medis itu khususnya harus memastikan nih lingkungan di sekitar klien ini aman dari bahaya secara psikologis maupun fisik. Jadi itu. Ada 6 ya, kalau ada 6 saya sasaran. Catat tadi ada 6 sasaran keselamatan pasien yang memang diterapkan gitu ya. Dari yang tadi pertama, identifikasi klien gitu dengan benar. Jadi dalam pemberian obat atau tindakan gitu ya, petugas-petugas kita harus memastikan gitu nama dan juga tadi tanggal lahir gitu. Kemudian komunikasi yang efektif antar petugas gitu. Jangan sampai misalnya nih dokter yang A udah buat terapi ini, kemudian dokter B buat terapi nggak sinkron gitu ya. Makanya harus dicatat gitu ya supaya ada kesinambungan terapi gitu ya dari terapi sebelumnya. Kemudian ada tadi bagiannya Sisrania terkait keamanan obat, kemudian pencegahan infeksi gitu ya, melalui cuci tangan gitu ya petugas-petugasnya gitu ya, bahkan mungkin kliennya juga ya diajari ya, kliennya diajari cara cuci tangan sehingga mencegah terjadinya penularan begitu ya dari sesama klien maupun sesama petugas begitu atau petugas ke klien begitu juga ya. Kemudian pengurangan risiko cedera tadi mungkin kalau ada yang butuh
apa misalnya bantuan atau apa alat-alat bantu gitu ya, atau lingkungan sekitar gitu ya, dari mungkin lingkungan yang nggak aman gitu yang berpotensi justru membahayakan teman-teman klien kita. Ini lengkap sekali Sister Devi dan Sis Rania gitu ya, luar biasa. Ternyata kita tidak hanya berfokus pada business as usual kita gitu ya, rehabilitasi. Tetapi juga ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan gitu ya, orang mikirnya rehab aja gitu ya, tapi ternyata sampai cuci tangan pun menjadi sasaran keselamatan begitu ya, luar biasa. Nah sekarang boleh buat Sis Rania atau Sis Devi, bagaimana sebenarnya Bareta menjamin kualitas layanan dan memastikan keselamatan klien selama proses rehabilitasi? Oke, secara standar mungkin kita punya gitu, tapi gimana sih teman-teman ini, ketua tim mutu dan anggota tim patient safety-nya menjamin kualitas layanan yang ada di tempat kita, khususnya untuk memastikan klien kita tuh aman selama proses rehab? Silakan. Oke, betul tadi kata Bro Angga juga, memang di Bareta sendiri kita sudah punya standarisasinya. Betul. Tentu saja ketika kita melaksanakan pelayanan rehabilitasi baik medis ataupun sosial itu telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Nah untuk selanjutnya terkhusus di medis sendiri memang telah dibentuk tim khusus yang bernama tim mutu layanan klinik. Itu terdiri dari beberapa tim kecil, yaitu ada dan beberapa profesi dan beberapa profesi, gabungan dari beberapa profesi. Ada tim keselamatan pasien, tim manajemen resiko, tim pencegahan dan pengendalian infeksi, serta tim manajemen fasilitas kesehatan. Itu tim-tim itu sendiri juga telah diberi tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku saat ini begitu. Selain itu juga mutu layanan itu yang ditetapkan di Bareta ini tentu saja mengacu kepada peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan kesehatan, peraturan sosial ataupun peraturan hukum yang masih berlaku saat ini. Dan yang terakhir dari tim-tim itu sendiri memang kita telah bentuk tugas dan wewenang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tentunya kita butuhkan monitoring dan evaluasi yang selalu dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pekerjaan yang mereka laksanakan. Dan tentunya untuk memastikan ya apakah program tadi, standar tadi sudah betul-betul terlaksana gitu ya. Oke, baik Sister Devi, kalau tadi kita bicara soal sudah dibentuk tim, kemudian sudah ada monitoring evaluasi gitu ya. Nah, dalam proses rehabilitasi itu sendiri berarti, atau gini, dalam proses berjalan, dalam proses layanan rehabilitasi, apakah mungkin pernah ada kejadian gitu yang mungkin mengakibatkan atau mengancam gitu keselamatan pasien gitu di Balai Rehab BNN Tanah Merah? Atau ada nggak sih kira-kira potensi-potensi yang mungkin tidak terduga sebelumnya gitu ya, walaupun secara standar ada gitu, kemudian secara tim dibentuk begitu, kemudian dilakukan monef juga, pernah nggak gitu kejadian gitu terjadi masalah dalam keselamatan pasien? Oke, tentu saja kalau potensi pasti ada ya Mas ya. Apalagi memang kita di sini itu merawat pasien dengan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika. Jadi memang potensi-potensi resiko itu tentu saja terjadi, apalagi seperti klien mengamuk dan lain sebagainya. Itu potensi resiko itu pasti sering ada. Sering nggak sih Sister? Gitu. Maksudnya kalau sering klien sih mengamuk gitu ya? Enggak juga dibilang sering, enggak juga ya. Memang tapi pernah gitu. Pernah pasti ada, tapi sebagian besar ya memang kita bisa tangani karena udah dibentuk standar-standar itu tadi. Dan tentu pasti penanganannya, kita percaya pendekatannya humanis ya, ketika dengan teman-teman klien yang seperti itu mungkin dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, tentu kan dipisahkan tiba-tiba gitu ya dari keluarganya gitu ya, masuk rehab, komunikasinya kita atur sedemikian rupa gitu ya, apalagi langsung pemutusan zat gitu ya, tidak sama seperti di rumah sakit ketergantungan obat gitu ya, yang di tapering pelan-pelan gitu ya, tapi di tempat kita langsung di stop gitu penggunaannya, pasti ada rejection yang tinggi gitu ya dari klien gitu ya. Tapi tadi sudah disampaikan Mbak Sister Devi bahwa pendekatannya adalah pendekatan yang humanis begitu ya. Sister Devi dan Sis Rania, dalam upaya menjamin kualitas dan memastikan gitu ya keselamatan pasien selama rehabilitasi, tentunya ada indikator atau mungkin tolak ukur yang digunakan oleh teman-teman tim, baik tim mutu maupun tim patient safety, untuk menilai mutu layanan gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya indikator mutu gitu ya bahasanya dari sistem keselamatan atau standar keselamatan pasien ini di Klinik Pratama Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah? Silakan.
tentu karena kita punya sistem ya bro, berarti pasti ada tolak ukurnya ini, pengukuran tentu saja ada, dan itu sudah diatur juga di dalam Permenkes tentang indikator mutu nasional. Jadi ini berlaku secara nasional dan diterapkan di tempat kita. Betul, juga. Dan diterapkan di Bareta sendiri. Jadi ada 4 indikator utama. Indikator mutu nasional ya kita sebutnya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam kebersihan tangan atau cuci tangan. Yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri APD. Kemudian kepatuhan dalam identifikasi pasien dan juga pengukuran untuk kepuasan klien. Jadi 4 tolak ukur ini, indikator ini secara berkala dan wajib dilaporkan di sistem di Kemenkes. Jadi ini sudah terintegrasi, jadi memang kewajiban kami setiap berkala itu melaporkan di websitenya Kemenkes. Jadi memang dari Kementerian Kesehatan pun melakukan pengawasan gitu ya, melalui pelaporan-pelaporan yang kita sampaikan gitu ya. Nah selanjutnya apa saja gitu pilar-pilar utama dalam penerapan keselamatan pasien? Kalau tadi kita udah bicara indikator mutunya gitu secara nasional. Nah sebenarnya pilar utamanya dalam penerapan keselamatan pasien di layanan rehabilitasi khususnya di Bareta itu apa saja? Silakan. Iya, pilar utama yang memang kita adopsi langsung ya. Jadi harus ada di di Bareta sendiri itu yang pertama pastinya identifikasi resiko ya bro. Jadi setiap klien yang masuk pasti petugas medis, petugas rehabilitasi harus melakukan asesmen awal. Jadi dia lakukan asesmen awal secara komprehensif sehingga kita mengetahui nih riwayat penyakit pasien, kondisi psikisnya, dan juga potensi resiko setiap pasien. Kemudian yang kedua, bagaimana kita manajemen pengobatan klien selama di rehabilitasi ini. Jadi kami memastikan pemberian terapi pengobatan, terutama obat itu harus sudah sesuai tepat obat, tepat dosis dan tepat waktu. Dan juga kita harus selalu memantau bagaimana respon dari klien setelah pemberian pengobatan tersebut. Kemudian yang ketiga ini lagi-lagi harus ada pencegahan infeksi. Jadi kita memang harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri, jadi tidak ada nih infeksi silang seperti itu ya. Jadi seperti Bro Angga bilang tadi, yang dari petugas ke klien. Jadi memang harus itu diutamakan pencegahan infeksi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi oleh tim nih, semua tim. Di sini kan kita terapis banyak, ada dokter, perawat, dokter gigi, ada ahli gizi dan konselor juga tentunya. Ada apoteker, ada petugas lab. Jadi semuanya itu harus bekerja sama, memberikan asuhan yang terintegrasi dan memberikan asuhan yang aman untuk pasien dan klien kita. Jadi jelas ya sahabat Bareta yang lagi mendengarkan siaran Radio Bareta bahwa di awal itu sudah dilakukan screening gitu ya oleh petugas gitu ya. Ini untuk melihat gitu ya apa ada potensi resiko dari setiap pasien gitu ya. Yang tujuannya tadi memang muaranya tetap ke keselamatannya teman-teman klien gitu, teman-teman pasien. Kemudian ada manajemen pengobatan, memastikan bahwa obat yang diberikan itu benar gitu ya, jangan sampai ada kesalahan pemberian obat gitu ya. Kemudian pencegahan infeksi dan juga kolaborasi ya. Saya juga baru tahu nih ternyata kolaborasi itu juga pilar keselamatan pasien gitu ya di Balai Rehab Tanah Merah. Jadi bukan cuman bekerja bersama begitu, tapi bersinergi gitu ya, bahwa tujuannya satu memberikan asuhan yang baik gitu ke klien dan terintegrasi gitu, jadi tercatat dengan baik. Sis Rania dan Sis Devi, sebelum melanjutkan diskusi, kita tetap membuka ruang diskusi bersama sahabat Bareta yang ingin bertanya dengan narasumber kita. Ada Sis Devi dan Sis Rania di ruang siar Radio Bareta. Silahkan sahabat dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 087777165162 atau melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Sekali lagi sahabat bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 087777165162 atau melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Nah sahabat Bareta, ini sudah ada satu penanya dari WhatsApp. Sebentar, ini untuk Sis Rania dan Sis Devi. Baik, pertanyaannya, ini sama sih dengan pertanyaan yang tadi ya.
dari Andri di Samarinda bertanya, apakah pernah ada kejadian kesalahan dalam penanganan keselamatan pasien di Balai Rehab BNN Tanah Merah dan apa penanganan yang telah dilakukan? Tadi sudah dijawab ya sepertinya, atau mau ditambahkan? Sis Rania, Sis Devi silahkan. Oke, izin menambahkan sedikit ya bro. Mungkin untuk kesalahan terhadap penanganan, alhamdulillahnya sampai saat ini kita belum pernah ada ya. Jangan sampai ada gitu. Karena memang keselamatan pasien ini ya menjadi pilar utama itu tadi, sehingga memang kita harus jaga bersama gitu. Dalam penerapannya itu memang sudah wajib dilaksanakan gitu, sehingga tidak terjadi kesalahan gitu. Oke, jadi sampai saat ini belum ada ya Mas Andri. Jadi ya kita juga berharap tidak ada begitu ya kejadian itu, karena memang dari awal seperti tadi disampaikan oleh Sis Rania, semua sudah di screening dengan baik begitu ya. Tadi disampaikan Sis Devi juga bahwa kita punya standar, punya SOP gitu ya, dan dimonef terus oleh tim yang ada sehingga dipastikan bahwa pelayanan yang diberikan itu menjamin atau dijamin keselamatan pasien bisa dijaga gitu ya di selama mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehab BNN Tanah Merah. Sekali lagi sahabat Bareta yang masih mau bertanya, kami masih membuka kesempatan di WhatsApp maupun juga di radio kami. Kita lanjutkan Sis Rania dan Sis Devi. Dalam pelaksanaan pelayanan tadi sudah dijelaskan begitu ya, ada mungkin potensi atau resiko gitu. Nah mungkin yang pengen kita tahu resikonya apa aja sih yang mungkin potensial terjadi dan perlu diwaspadai dalam konteks keselamatan pasien ini. Silakan. Memang ada beberapa resiko yang kita harus waspadai dalam konteks keselamatan pasien ini. Yang pertama itu ada resiko fisik berupa cedera atau tertular penyakit. Kemudian ada resiko mental seperti stres atau konflik antar pasien, itu juga mungkin terjadi. Dan terlebih kalau lagi antar petugas dengan pasien mungkin nggak sih? Mungkin juga ya. Tentu saja ada kemungkinan pastinya. Jadi dan yang lebih penting lagi, karena memang kita basicnya itu merawat klien dengan penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi, ada resiko yang paling mungkin terjadi di Bareta ini, yaitu resiko withdrawal syndrome atau efek samping dari terapi gitu. Nah tentu pasti ada ya mitigasi yang sudah disiapkan gitu ya dari resiko-resiko ini, dan itu sudah dipersiapkan juga untuk memastikan bahwa kalau ini kejadian pasti ada gitu ya protap pelaksanaannya gitu ya dari teman-teman tim mutu dan juga tim patient safety. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Sis Devi bahwa resiko-resiko yang potensial terjadi dan harus diwaspadai itu misalnya cedera fisik gitu ya dan mental serta risiko withdrawal. Nah berdasarkan hal tersebut sebenarnya apa yang memicu hal tersebut mungkin bisa terjadi gitu ya, karena kan mungkin semua sudah disetting sedemikian rupa nih. Oke lah mungkin teman-teman klien yang baru datang nggak tahu gitu ya proses rehab seperti apa gitu, tapi mungkin aja mereka stres padahal kita sudah nyiapin ada banyak ya kegiatan activity outside, client outing gitu ya, banyak kegiatan seru yang sebenarnya mereka bisa dapatkan ketika proses rehab. Nah tapi tadi ada resiko yang disampaikan oleh Sis Devi. Nah sebenarnya apa sih yang memicu resiko-resiko ini bisa muncul, Sister? Silahkan. Oke bro, jadi kalau ditanya apa sih yang memicu resiko ini bisa muncul, sebenarnya itu termasuk dari kondisi medis yang kompleks dari individu itu sendiri ya. Karena kebanyakan klien yang datang ke sini akibat dari penggunaan zatnya itu memang kebanyakan memiliki masalah medis dan mental begitu ketika datang ke sini. Jadi ketika datang itu memang sudah membawa kondisi yang seperti itu dari luar ya. Iya, gitu. Dari luar. Kebanyakan sih memang karena faktor dari perilakunya saat di luar dulu sebelumnya. Jadi memang potensi resiko itu lebih besar terjadi begitu. Oke, baik. Jadi memang faktor eksternal justru ya yang mungkin masih terbawa dari sebelumnya gitu ya sampai imbasnya atau munculnya malah sekarang gitu. Mengingat kembali bahwa klien itu memiliki kondisi psikologis yang fluktuatif gitu ya, kayak tadi disampaikan di awal bahwa ternyata kondisi-kondisi klien itu beragam gitu ya. Ada yang memang dari luar gitu ya, ada yang juga karena baru masuk langsung di stop penggunaannya gitu ya, apalagi di kita juga nggak boleh ngerokok gitu ya, bagi sebagian perokok aktif itu sangat menyiksa begitu ya. Nah kondisi psikologis yang fluktuatif ini tentu diakibatkan oleh efek penggunaan narkoba. Nah bagaimana
teman-teman sebagai tim mutu, tim patient safety di Balai Rehab dan Tanah Merah memastikan keselamatan klien, terutama risiko self harm gitu ya. Mungkin aja mereka memberontak gitu ya, mungkin aja mereka melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu ya, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Silahkan. Oke, untuk yang pertama dan utama itu tentunya adalah kolaborasi dengan tim multidisiplin ya, karena tadi sudah sempat disebutkan juga sama Sis Rania, memang Bareta ini terdiri dari beberapa profesi gitu yang memang punya kepentingan masing-masing. Jadi tim multidisiplin itu kolaborasi antara dokter, perawat, psikolog, konselor, pembina mental dan penunjang lainnya dengan tujuan itu untuk mendeteksi dan mengintervensi kondisi psikologisnya si klien itu tadi. Selanjutnya yang kedua itu kita juga ada pendekatan berbasis data dan asesmen berkelanjutan. Di mana memang ketika klien baru datang ke sini itu kita pasti melakukan asesmen secara mendalam. Screening tadi ya. Screening tadi untuk menentukan riwayat pemakaiannya, apakah ada memang dia memiliki kondisi psikologis ataupun fisik yang harus dinotis lah bahasanya begitu. Selain itu juga kita tidak hanya berhenti ketika screening atau asesmen awal itu. Memang selama klien di sini itu kita pantau secara berkelanjutan karena dikhawatirkan ada tiba-tiba perubahan perilaku selama di sini sehingga cepat ditangani begitu. Dan tentu ada petugas yang mengawasi itu ya. Tentu ada petugas yang mengawasi untuk terkait sikap klien itu tadi. Selain itu juga kita Bareta ini menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur seperti ketika ada barang masuk ataupun orang tamu yang masuk ke Bareta ini itu kita melakukan screening secara ketat ya, jadi untuk menghindari potensi bahaya yang bisa terjadi terhadap klien kita yang sedang dirawat di sini begitu. Selain itu juga Bareta ini telah menetapkan jadwal-jadwal kegiatan yang sangat baik gitu untuk sehingga klien itu kegiatannya terstruktur setiap harinya, jadi tidak ada yang namanya buang-buang waktu begitu. Oke, yang terakhir itu adalah edukasi kepada klien dan keluarga. Memang edukasi dan keterlibatan klien dan keluarga ini sangat penting untuk menjaga keselamatan baik untuk individu yang dirawat ataupun untuk orang lain. Iya, paling tidak keluarga juga bisa berperan untuk memberikan dukungan ya, pemulihan gitu ya, sehingga tadi ya risiko self harm yang mungkin timbul akibat kondisi psikologis yang tidak menentu selama proses rehab itu justru bisa diminimalisir gitu ya, karena ada peran keluarga. Oke. Sis Rania dan Sis Devi, ini ada satu pertanyaan muncul di website kita Radio Bareta dari Ibu Yuni Indriasari dari Sanga-Sanga. Bagaimana kaitan keselamatan pasien dengan pemulihan narkoba? Mungkin sahabat Bareta pengen tahu kenapa sih keselamatan pasien ini harus banget diterapkan di Bareta gitu. Nah, apa kaitannya dengan pemulihan teman-teman yang sedang menjalani program rehabilitasi? Silahkan. Mungkin siapa? Ini pertanyaan tidak terduga. Mungkin dari saya dulu ya bro ya. Memang kalau ditanya apa kaitannya sih antara keselamatan pasien dengan pemulihan klien ini? Karena klien di sini kan katanya rehabilitasi aja, tidak sakit seperti yang di rumah sakit itu kan. Memang tapi kalau ditanya kaitannya apa, pasti kan semua individu yang mendapat perawatan mau dimanapun baik rumah sakit ataupun tempat rehab pasti membutuhkan rasa aman gitu. Ketika rasa aman itu muncul, maka diharapkan kepulihan itu lebih cepat maksimal, gitu, lebih maksimal, sehingga kan nggak ada rasa was-was dalam dirinya, kayak selama dirawat di sini merasa aman, dirawat dengan baik, sehingga kepulihan jadi itu fokus ke pemulihan ya, nggak takut kalau aduh nanti saya kebentur ini atau saya takut salah pemberian obat gitu ya. Jadi memang ya udah saya datang untuk rehab gitu, saya tahu bahwa di sini saya aman begitu ya. Ada yang mau ditambahkan Sis Rania? Mungkin sudah seperti Sis Devi katakan tadi ya, jadi kan di rehabilitasi ini rawatannya kan secara medis dan sosial. Mungkin keselamatan pasien ini lebih ke medis ya, orang-orang bisa katakan seperti itu. Jadi di medis ya pasti kita jaga keselamatannya sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai semuanya yang ada sesuai terapis yang ada seperti itu. Jadi prosedurnya yang sudah ada itu membantu juga klien bahwa memastikan bahwa terapi yang diberikan itu semua tepat gitu ya, tepat sasaran gitu ya, karena ada standar prosedur operasional yang tadi sudah
disusun oleh Balai Rehab BNN Tanah Merah. Nah, Sis Rania dan Sis Devi, sahabat Bareta di rumah juga mungkin pengen tahu gitu ya, sebenarnya apa indikator atau tolak ukur keberhasilan? Kalau kita tadi sudah menetapkan standar, kita sudah punya pilarnya gitu, lalu sebenarnya apa sih goalsnya gitu ya? Mungkin secara umum pasti kita akan bilang ya nggak ada kejadian gitu ya, tetapi sebenarnya apa indikator tolak ukur keberhasilan dalam penerapan keselamatan pasien yang teman-teman kerjakan gitu di Balai Rehab BNN Tanah Merah? Silakan. Iya, mungkin ya keberhasilan dari yang sudah kita susun selama ini, salah satunya ada klien ini tidak ada angka cedera nih, berarti selama ini kan klien tidak mengalami cedera fisik lainnya di luar perawatannya dia. Berarti penurunan angka insiden jangan sampai ada, seperti itu ya bro. Sebaiknya nol. Sebaiknya nol ya, jangan sampai ada. Kemudian feedback positif nih atau dari klien maupun dari keluarga, bagaimana klien ini selama dirawat, misalnya mereka feedbacknya positif, berarti tadi kan ya dari kepuasan tadi. Jadi memang itu salah satu jadi tolak ukurnya, berarti kan dia dirawat ini merasa aman dan nyaman, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pastinya pemulihan klien yang direhabilitasi ini tanpa komplikasi tambahan. Jadi klien dapat pulih tanpa komplikasi medis maupun cedera lainnya. Di mana hal tersebut dapat menggambarkan berarti selama di proses rawatan rehabilitasi ini aman dan efektif, seperti itu bro. Oke, jadi itu sahabat Bareta, ketika kami sudah merancang beberapa indikator, pilar dan lain sebagainya, prosedur, tolak ukur keberhasilan kami ya tidak ada klien yang mengalami masalah terkait keselamatan tadi ya, insiden maupun juga teman-teman klien, keluarga itu bisa kasih feedback kepuasan gitu terhadap pelayanan kami, serta tidak adanya komplikasi pasca pemulihan gitu ya. Ya udah pulih dan paket lengkapnya produktif gitu ya. Oke. Terakhir sahabat Bareta, kita masuk dalam penghujung acara. Pertanyaan mungkin buat bebas Sis Rani atau Sis Devi gitu ya. Apa pesan kunci yang teman-teman ingin sampaikan kepada teman-teman klien ataupun keluarga gitu ya tentang komitmen Balai Rehab BNN Tanah Merah dalam menjaga keselamatan teman-teman klien yang ada di dalam sini? Silakan. Oke, untuk pesan yang pertama ya bro ya, tentu saja pembaharuan pengetahuan. Jadi baik petugas kesehatan atau profesi apapun yang kita kerjakan atau individu yang sedang mendengar di rumah lah, memang pembaharuan pengetahuan itu sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan agar kita mengetahui gitu perkembangan ilmu-ilmu terbaru yang ada saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengingat keselamatan adalah prioritas. Jadi kami berkomitmen penuh untuk menjaga keselamatan pasien di setiap individu yang menjalankan rehabilitasi begitu. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi internal. Menjamin komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang erat antara seluruh tim. Mungkin ada tambahan dari Sister Rania? Ya, mungkin saya tambahkan komitmen dari Balai Rehabilitasi ini adalah percayakan saja prosesnya semuanya. Ada pasien dan keluarga percaya kepada kami dan pada sistem yang telah diterapkan di Bareta sendiri, dan juga pastinya keluarga harus berpartisipasi aktif ini pada setiap tahap klien gitu. Dan juga kami memberikan jaminan bahwa dengan sistem yang aman dan dukungan penuh, pasien dapat pulih dengan normal dan bisa meraih harapan yang baru. Oke, baik. Jadi itu pesannya sahabat Bareta dari Sis Rania dan Sis Devi, bahwa percayakan saja prosesnya ke kami gitu ya, karena di internal kami pun membangun sistem yang sudah sangat matang begitu ya. Kami mengadopsi juga standar keselamatan secara global begitu ya. Jadi dari secara nasional ini sudah ditetapkan dan kami mengimplementasikannya di sini gitu. Dan yang paling penting tadi ya, kata kuncinya bahwa kami juga diawasi oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Walaupun kami instansi BNN, tapi juga Kementerian Kesehatan mengawasi terkait keselamatan pasien yang ada di tempat kami gitu, sehingga nggak usah ragu gitu ya. Berikan saja kepercayaan itu kepada kami dan kami upayakan supaya kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga keselamatan pasien untuk teman-teman klien yang direhab di sini juga bisa dirasakan secara langsung begitu ya, melalui berbagai program yang sudah dilakukan oleh
Sis Rania dan Sis Devi melalui dan juga teman-temannya ya, tim-timnya di dalamnya. Karena ada timnya besar sekali tadi ya. Betul. Ada tim PPI dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Terima kasih Sister Rania dan Sister Devi atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Sangat membuka wawasan kita semua ya, sahabat Bareta. Ternyata rehab bukan cuma rehab aja gitu ya, tapi ada hal-hal yang diperhatikan secara spesifik oleh teman-teman petugas di dalam gitu ya. Pesan-pesan yang disampaikan hari ini juga tentunya sangat bermanfaat bagi sahabat Bareta untuk mengetahui bahwa layanan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah dan akan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Pokoknya selama ada Sis Rania dan Sis Devi di tim itu dipastikan aman gitu ya. Oke, sahabat Bareta, itu dia tadi diskusi yang sangat menarik tentang patient safety goals di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, dan kita juga dalam rangka memperingati ya Hari Keselamatan Pasien pada tanggal 17 September nanti. Jadi kami mendorong setiap penyedia layanan kesehatan ya untuk sama-sama ayo kita mendukung upaya peningkatan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan masing-masing gitu ya. Pesan kunci yang dapat kita ambil adalah kami di Bareta memiliki komitmen penuh untuk menjaga keselamatan setiap individu yang menjalani program rehabilitasi. Kami ingin mengajak sahabat Bareta dan keluarga untuk percaya, tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, pada sistem yang telah kami bangun dan berpartisipasi aktif dalam setiap pemulihan. Tadi ya Sister Devi menjelaskan bahwa penting untuk adanya peran keluarga gitu ya untuk menjaga kondisi psikologis dari teman-teman klien. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman bahwa di balik setiap layanan keselamatan pasien adalah prioritas yang kami utamakan. Jadi tidak hanya berfokus pada klien yang pulih dan produktif, tapi juga keselamatannya menjadi prioritas kami gitu. Dengan sistem yang aman dan dukungan penuh, kami menjamin bahwa klien dapat pulih dengan optimal dan meraih harapan baru seperti yang disampaikan oleh Sis Rania. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan kami secara mudah, bisa mengakses layanan kami melalui www.radiobareta.com. Sahabat Bareta dapat mengetik www.radiobareta.com pada fitur search browser sahabat. Di sana semua layanan kami telah diintegrasikan dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan ibu kota negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Ada closing statement mungkin dari Sis Rania dan Sis Devi, silakan sebagai penutup. Jangan lupa menjaga keselamatan. Oke, jangan lupa menjaga keselamatan ya. Sis Rania mungkin ada? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Sahabat Bareta, demikianlah program musik Ngobrol Seru dan Asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @info_bnn_rehab Tanah Merah. Kami mengajak sahabat untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Radio Bareta, saya Angga bersama Sister Rania dan Sister Devi beserta tim teknis ada Bro Dedi, Bro Sigit, dan Bro Rafli. Kami pamit undur diri dari ruang dengar sahabat. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.